Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha segala-galanya, yang telah memberikan kepada kita nikmat karunia hidup. Jadi dengan hidup itu segala sesuatu bisa saja terjadi. Tapi ketika kita tidak hidup, maka kita akan seperti benda mati, stuck ya. Jadi orang bedanya hidup dan mati itu adalah ketika dia berprogres. Jadi jangan seperti filosofi yang selama ini banyak disampaikan oleh orang, hiduplah seperti air mengalir. Nah itu salah ya. Ikan saja yang dia tinggal di air, dia tidak hidup seperti air mengalir. Ya kan? Dia tetap hidup dengan pendiriannya, dengan visinya, ya kan? Dengan cita-citanya, dengan impiannya. Jadi itu para mahasiswa sekalian, termasuk yang mahasiswa sekalian lakukan pada malam hari ini, kuliah, kita ketemu, kita saling sharing, saling belajar. Ya. Itu hakikatnya adalah menunjukkan bahwa para mahasiswa itu hidup dan memanfaatkan kehidupan, memanfaatkan rahmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita untuk membuat kita menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, tak lupa saya selalu berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada para mahasiswa sekalian, keluasan berpikir, keluasan rezeki, kebijaksanaan, sehingga mahasiswa sekalian selalu dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Kita pada malam hari ini kita akan kuliah mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Digital dan kita masuk pada pertemuan yang kedua, di mana kita akan membahas tentang bagaimana konsep bersaing dengan menggunakan teknologi informasi. Kita kemarin sudah belajar di pertemuan pertama apa yang harus kita pahami tentang apa sih sebetulnya sistem informasi manajemen digital. Jadi, sebagaimana apa yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama bahwa ketika kita bicara sistem informasi manajemen digital, berarti di situ kita bicara tentang bagaimana kita mengorganize manusia, mengorganize sumber daya, mengorganize anggaran finansial, mengorganize prosedur, mengorganize aktivitas, ya kan, mengorganize instruksi, sistem dan lain-lain, yang kemudian itu dikomputasikan dalam sebuah komputerisasi dan di situ berarti ada proses teknologi informasi. Dan ketika itu dikaitkan dengan manajemen berarti output yang dihasilkan dan proses yang digunakan adalah proses manajemen. Kalau kita ngomong proses manajemen berarti minimal harus ada perencanaan, ada pengorganisasian, ya kan, ada staffing, ada actuating, pengarahan, kemudian ada controlling, ya, ada evaluasi dan pengendalian, pengawasan, ya. Kemudian outputnya adalah bentuknya dalam bentuk keputusan-keputusan manajerial. Keputusan-keputusan manajerial itu ya terkait dengan produksi, dengan pemasaran, dengan keuangan, dengan sumber daya manusia, ya kan, dengan operasional dan lain-lain. Jadi itu yang akan kita bahas di dalam sistem informasi manajemen digital. Nah, kaitannya pada topik yang kedua ini, kita akan spesifik membahas tentang bagaimana peran daripada sistem informasi manajemen itu terhadap dunia persaingan dan bagaimana kita bersaing menggunakan teknologi informasi. Nah, saya akan share materi saya. Jadi, pada topik kedua ini nanti mahasiswa diharapkan dia mampu memahami konsep daripada bagaimana bersaing dan menciptakan daya saing menggunakan teknologi informasi. Indikatornya nanti mahasiswa akan mampu memahami konsep bersaing di dalam dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, topik apa saja yang kita bahas pada malam hari ini? Yang pertama adalah konsep bersaing, kemudian kita juga akan membahas tentang bagaimana sih strategi kompetitif di dalam teknologi informasi. Kemudian juga kita akan membahas tentang apa saja sih aset-aset di dalam teknologi informasi dan bagaimana kita kemudian melakukan yang namanya business process re-engineering di dalam bersaing sehingga kita nanti benar-benar bisa memanfaatkan teknologi informasi itu untuk pengembangan bisnis kita.
Jadi, sebagaimana yang sudah kita bahas, dan saya pertegas kembali bahwa peran utama daripada aplikasi sistem informasi dalam bisnis adalah untuk memberikan dukungan yang efektif atas strategi perusahaan agar dapat memperoleh keunggulan kompetitif. Jadi ini yang keywords-nya ya. Kenapa teman-teman belajar tentang sistem informasi manajemen digital di jurusan manajemen, itu keyword-nya di sini. Jadi keyword-nya adalah bagaimana kita memanfaatkan sistem informasi manajemen itu untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Ini nanti beda ketika kita belajar di jurusan sistem informasi ataupun di jurusan teknologi informasi di Fakultas Sains ya. Kemudian yang kedua adalah peran strategis daripada sistem informasi ini melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk mengembangkan berbagai produk, layanan, dan kemampuan yang memberikan perusahaan keunggulan besar atas tekanan kompetitif dalam pasar global. Dan sistem informasi strategis sendiri juga harus bisa membantu organisasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif, mengurangi kelemahan kompetitifnya untuk memenuhi tujuan strategis daripada perusahaan. Nah, apa saja sih sebetulnya kalau kita ngomong keunggulan kompetitif ini selalu bicara tentang opportunity, bicara tentang ancaman, berarti kita bicara tentang lingkungan eksternal. Apa saja lingkungan yang ada di dalam lingkungan eksternal itu? Jadi yang ada di dalam lingkungan eksternal, di situ ada kompetitif, ada persaingan, ada teknologi, ada government, ada politik, ada environmental, lingkungan, ada legal, hukum, demografi, kultural, sosial, dan ekonomi. Bagaimana sendiri konsep dari para ahli tentang kita bicara tentang analisis lingkungan dan bagaimana analisis lingkungan tersebut bisa dioptimalkan keberadaannya untuk menciptakan sebuah keunggulan bersaing. Nah, ini hasil penelitian dari Jay Benney, Gaining and Sustaining Competitive Advantage. Ini sampai sekarang masih relevan konsep ini. Jadi yang pertama adalah arena bersaing, kita harus melihat tentang struktur industri. Jadi struktur industri ini kita melihat berapa banyak sih jumlah penjual dan pembeli yang ada di dalam bisnis itu. Makanya ketika kita bicara strategik, pasti kita bicara tentang studi kelayakan. Ketika memang bisnis itu dalam posisi growth, di mana permintaan juga cukup tinggi, penawaran juga dalam kondisi kompetitif, berarti itu perusahaan dalam kondisi growth atau tumbuh itu cukup menjanjikan untuk di dalam struktur industri. Kemudian yang kedua adalah kalau kita bicara pada struktur industri, berarti di sini kita bicara tentang bagaimana menciptakan sebuah produk diferensiasi. Ya, sebagaimana halnya bahwa contohnya di dunia otomotif, setiap mobil itu memiliki diferensiasi masing-masing sehingga customer itu bisa mengcustomize kebutuhannya sesuai dengan apa yang ada di dalam industri otomotif. Kemudian di dalam struktur industri itu nanti akan tercipta yang namanya barrier to entry, jadi hambatan untuk masuk. Jadi setiap ketika kita ngomong dalam satu industri, meskipun itu industri otomotif dan lain-lain, itu pasti ada barrier to entry-nya. Ketika sebuah perusahaan itu semakin unggul, semakin kompetitif, maka barrier to entry yang masuk di dalam industri yang memiliki keunggulan tadi, memiliki keunggulan itu semakin sulit ya. Jadi barriernya, hambatannya semakin besar. Kemudian struktur biaya, ini terkait dengan skala perusahaan. Ketika skala perusahaan itu semakin tinggi, maka dia otomatis dia akan bisa memproduksi dalam kapasitas yang lebih besar, lebih banyak, dan itu akan mempengaruhi unit cost-nya, sehingga biayanya bisa lebih murah, dan itu akan membuat dia secara kompetitif itu berdampak. Nah, kemudian vertical integration, ketika perusahaan itu semakin menguasai hulu ke hilir, mulai dari aliran pasokan sampai ke user, ke pengguna, itu dikuasai, maka otomatis itu juga akan menentukan keberadaan daripada struktur industri itu sendiri. Dan sekarang areanya di dalam dunia digital itu sekarang areanya di situ. Banyak sekali perusahaan kemudian memanfaatkan keberadaan aplikasi-aplikasi bisnis untuk membangun sebuah korporasi dan menciptakan vertical integration. Jadi contohnya sekarang Bank Syariah kemudian merger menjadi Bank Syariah Indonesia, ya kan? Kemudian juga dia menciptakan sebuah aplikasi bisnis ini untuk menghadang hantaman-hantaman dari perusahaan-perusahaan dari bank-bank baru yang didukung oleh digitalisasi di dunia finance yang cukup canggih. Lah itu caranya untuk menghantam mereka seperti itu. Nah, kemudian dari struktur industri itu turun ke firm conduct. Jadi kondisi di perusahaan. Kalau kita ngomong kondisi di dalam perusahaan, berarti kita ngomong tentang strategi bisnis unit. Ketika kita ngomong bisnis unit, berarti kita bicara tentang bagaimana pricing-nya, bagaimana produknya, bagaimana advertising-nya, periklanan-nya, promosinya, bagaimana research and development-nya, bagaimana
investment in plant and equipment. Jadi sebagai salah satu contoh penjelasan tentang investment in plant and equipment, itu sekarang pendirian pabrik-pabrik itu justru mendekati di mana biaya operasional produksi yang murah. Makanya Anda tahu banyak pabrik di Sidoarjo itu pindah ke Madiun, pindah ke Nganjuk. Karena di sana difasilitasi oleh pemerintahnya, diberikan kebebasan fiskal, kemudian diberikan lahan, kemudian juga yang terpenting adalah di sana UMK-nya jauh lebih rendah dibandingkan dengan di Sidoarjo. Jadi di sana UMK-nya itu paling tinggi 1,5, bahkan ada yang 1,1. Ya, coba bayangkan kita 4,1, beda 3 juta. Nah, kalau karyawannya itu ada 1.000, itu sudah 3 miliar sendiri. Jadi cara itu juga itulah yang menyebabkan terjadinya suatu persaingan yang luar biasa dengan kondisi dari firm conduct tadi. Kemudian performance-nya juga. Ini terkait dengan level daripada perusahaan, kemudian society, dan inilah yang kemudian menyebabkan bagaimana ketika performa perusahaan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, menciptakan efisiensi yang tinggi, sehingga dia juga akan bisa secara kompetitif, nanti larinya ke pricing behavior, nanti juga larinya ke cost structure. Jadi ini saling terkait ya. Nah, bagaimana kemudian ketika kita bicara tentang persaingan secara teori generik, jadi sampai hari ini teori generik ini belum terbantahkan ya. Ini teori generik yang disampaikan oleh Michael Porter tentang kita bicara dengan 5 force of competitive, di mana ada 5 kekuatan persaingan. Yang pertama adalah pesaing dalam industri sendiri. Jadi perusahaan itu akan bersaing daripada industrinya sendiri. Makanya ketika nanti kita analisis bersaing, selalu yang utama akhirnya kita memilih siapa yang menjadi pesaing utama kita. Jadi ini di sini. Maka dari itu keberadaan yang sekarang terjadi di era digitalisasi, maka perusahaan-perusahaan melakukan sebuah compact advantage dan dia membuat sebuah korporasi. Ini tidak hanya dalam skala perusahaan besar. Contoh kecil dan sederhana aja. Kalau Anda lari ke Taman Pinang, misalkan begitu, di situ ada banyak penjual buah. Coba Anda masuk ke satu penjual UKM sampai misalnya di situ ada 50, dari yang ke 1 sampai ke 50, harganya rata-rata sama. Nah, itu salah satu contoh dia menciptakan satu compact advantage untuk menghadapi siapa? Untuk menghadapi kekuatan tawar-menawar daripada pembeli. Ya kan? Jadi nanti persaingannya dengan pembeli. Ya bagaimana kemudian kalau sudah persaingannya dengan pembeli, ya bagaimana kemudian pinter-pinternya para UKM penjual buah tadi itu melayani pembeli, meyakinkan pembeli, dan lain-lain. Kemudian pendatang baru potensial. Jadi pendatang baru potensial ini adalah ancaman masuk dari pendatang baru. Jadi misalnya contoh kalau misalkan kita bicara pada persaingan industri di dunia retail misalkan begitu. Sekarang ancaman dari Indomaret, Alfamart itu toko online. Nah, toko online ini menjadi satu pendatang baru potensial, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah pemasok. Pemasok di sini ada yang mensuplai barangnya. Makanya banyak sekali kemudian perusahaan merger dengan pemasoknya. Ya, contohnya misalkan Gojek dengan Tokopedia, jadi Goto. Nah, ini untuk apa? Ya itu tadi untuk menciptakan meminimize kompetitif rivaling antara dia dengan pemasoknya, jadi supaya menjadi satu kekuatan. Kemudian produk pengganti banyak sekali, makanya kemudian beberapa perusahaan minuman air berasa atau minuman air mineral kemudian dia bikin minuman air berasa supaya ketika konsumen kemudian berpikir untuk mencari produk pengganti masih mengambil produk dari yang dia punya. Nah, ketika kita menganalisis persaingan itu semuanya bersifat close off ya. Jadi berputar, berrotasi. Mulai dari penentuan struktur dan karakteristik industri tadi, kemudian mengidentifikasi analisis kelompok strategis, kemudian melakukan tindakan antisipasi pesaing, mengevaluasi pesaing, mengidentifikasi dan menguraikan, mendeskripsikan siapa yang menjadi pesaing utama kita. Setelah itu kita mengidentifikasikan pesaing utama itu apple to apple, itulah yang akan kita lawan, kita hadapi dengan strategi bersaing kita. Nah, apa saja biasanya penentuan di dalam arena bersaing? Biasanya sumber-sumber yang menjadi persaingan adalah persaingan merek. Dan hati-hati, ketika kita melakukan salah di dalam melakukan komunikasi terhadap customer tentang merek, ini juga akan berdampak signifikan. Sebagai salah satu contoh, ketika aku kemudian diasimilasi, disamakan dengan satu merek yang lain, dengan merek
Misalkan contohnya merek Club dan Ades dan lain sebagainya. Ketika orang membeli air mineral, maka dia bilangnya beli Aqua. Ketika dikasih Ades, ya diam saja. Sehingga pada saat itu Aqua jatuh. Itu kenapa? Karena kesalahan di dalam promosi yang terlalu gencar, sehingga image masyarakat cukup kental bahwa ternyata mengatakan bahwa kalau ngomong air mineral ya Aqua, jadi Aqua itu identik dianggap sebagai pengganti nama air mineral, sehingga ketika dikasih merek apapun dia. Makanya kemudian Aqua melakukan perombakan pada iklannya, mengedukasi pelanggan bahwa beda, bahwa Aqua itu bukan air, itu persaingan merek. Kemudian persaingan jenis dan bentuk produk. Ya, makanya kita lihat bahwa ketika kita ngomong produk air mineral, contohnya itu mulai dari kemasan, kemudian model bentuknya, rasa airnya, dan lain sebagainya. Itu berbeda-beda sampai pada model promosinya dan lain-lain. Kemudian persaingan generik, kalau kita ngomong persaingan generik, ini ya persaingan generik. Jadi bisa apa? Bisa biasanya pricing, harga, ya kan, kemudian diskon dan lain sebagainya. Pokoknya yang terkait dengan terkait dengan apa yang menjadi strategi generik daripada bisnis unik, berarti harga, keunikan. Kemudian persaingan geografis, ya berarti ini wilayah, daerah, segmentasi, ya kan, kemudian demografi dan lain sebagainya. Nah, strategi generik dari Michael Porter itu kita bicara tentang apa? Ya, jadi kalau kita ngomong arena bersaing secara generik, itu berarti kita bicara tentang bahwa sebetulnya peta persaingan itu terbagi menjadi dua konten utama. Yang pertama adalah keunggulan biaya. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi. Nah, keunggulan biaya itu terkait dengan posisi biaya rendah. Kemudian keunikan yang diferensiasi itu terkait dengan keunikan yang dilihat oleh pelanggan. Ketika kita bicara segmentasinya luas, berarti kita ngomong tentang bagaimana strategi keunggulan biaya dari perusahaan, sehingga dia mampu menciptakan posisi biaya yang rendah, sehingga harganya bisa kompetitif, bisa di-accepted oleh pelanggan. Ketika kita ngomong strategi diferensiasi, berarti di situ kita bicara tentang bagaimana menciptakan keunikan produk kita. Semakin kita mampu menciptakan pembeda yang cukup kuat produk kita dengan pesaing, dan itu di-accepted oleh customer, maka kita bisa menjual produk kita dengan harga yang lebih tinggi, karena memang kita secara keunikan yang dilihat oleh konsumen kita menjadi lebih besar. Ya kan? Contoh sederhana diferensiasi ini, ya kan? Contoh misalkan ayam. Ketika ayam itu diferensiasi menjadi satu KFC, dikemas dengan iklan, dia dijual dengan harga yang lebih mahal, konsumen accepted, ya kan? Tapi justru kemudian KFC yang dijual di kaki 5 itu harganya jauh-jauh lebih murah, tapi konsumen kadang-kadang tidak accepted. Contohnya dia tidak accepted, kadang-kadang masih ngenyang. Kalau bonusnya dah, nggak bisa beli 2, dah, nggak dapat 3. Dah. Contohnya seperti itu. Nah, tapi ketika kita bicara pada segmentasi yang terbatas, berarti kita akan membagi segmen-segmen dari customer kita, dari calon pelanggan kita, itu sesuai dengan keberadaan mereka. Ketika customer itu dia berada pada konsumen yang peka terhadap biaya, maka fokusnya dia fokus pada biaya. Tapi ketika customer itu dia peka terhadap kualitas, keunikan produk, maka fokusnya diferensiasi. Jadi dalam satu area market itu diklasifikasikan sesuai dengan segmennya dan kebutuhan daripada customer-nya. Nah, kaitannya dengan strategi kompetitif di dalam teknologi informasi sendiri seperti apa? Jadi yang pertama, ketika kita bicara tentang strategi kepemimpinan di dalam biaya, berarti di sini bagaimana kita bisa menggunakan peranan teknologi informasi untuk mengurangi biaya proses dari bisnis yang kita jalankan itu secara signifikan. Makanya diciptakan yang namanya otomatisasi, diciptakan namanya aplikasi administrasi, aplikasi proses untuk meredus biaya tenaga kerja langsung, untuk meminimize terjadinya yang namanya barang retur dan lain sebagainya. Nah, ini utamanya. Jadi dia bagaimana peranan daripada teknologi informasi itu bisa meredus biaya. Makanya ketika nanti Anda bekerja sebagai analisis sistem di dalam satu perusahaan, misalkan Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi sistem informasi, Anda akan berfungsi sebagai analisis sistemnya, Anda akan berfungsi sebagai orang yang membangun bisnis prosesnya, yang memastikan bahwa keberadaan dari
aplikasi nanti, keberadaan dari arsitektur sistem dari aplikasi yang Anda buat nanti itu benar-benar bisa merebus daripada biaya. Nah, kemudian yang kedua adalah strategi diferensiasi. Kalau kita ngomong strategi diferensiasi berarti menciptakan keunikan. Unik ini yang harus diingat bahwa keunikan yang dilihat oleh pelanggan. Jadi kalau kita ngomong keunikan yang dilihat oleh pelanggan berarti based on kebutuhan pelanggan. Makanya pernah saya ketemu ahli marketing mengatakan, ya kan, jangan membuat produk itu sesuai dengan pikiran kamu, sesuai dengan harapan kamu, tapi tangkaplah konsumen itu sebagai raja. Ketika konsumen itu minta sampah, misalnya logikanya, bungkus sampah itu kasih ke konsumen. Contohnya seperti itu. Jadi ekstrimnya bahwa strategi diferensiasi itu adalah Anda menciptakan satu keunikan yang dilihat oleh pelanggan. Ini bisa jadi kualitasnya, bisa jadi kemasannya, bisa jadi fiturnya, bisa jadi promosinya, bisa jadi sales promotion goal-nya, ya kan? Sebagai salah satu contoh dulu Singapore Airlines itu pernah dia bisnisnya mengalami satu ikonik yang luar biasa gara-gara ada satu pramugarinya yang menjadi ikonik daripada satu perusahaan. Dan saya pernah ngajar di salah satu bank terbesar. Pada saat itu saya tanya kepada direktur utamanya, kebetulan itu kelasnya di perbankan itu ya. Direktur utamanya saya tanya, karena saya dosennya harus jawab jujur toh, karena dia perwakilan pimpinan yang dikirim dari Jakarta. Saya tanya, ya pada saat itu saya tanya tentang gajinya, karena saya mau melihat nilai direktur di situ berapa. Terus dia ngomong, Pak, gaji saya sama si, anggap saja namanya Nia ya. Nia itu jauh lebih besar. Loh kok bisa? Dia kan hanya seorang teller, saya bilang begitu. Nah ini yang menarik Pak. Kenapa? Karena Nia itu ternyata memiliki diferensiasi. Meskipun dia seorang teller, tapi dia memiliki diferensiasi. Nah diferensiasinya apa? Kok sampai akhirnya gajinya lebih tinggi dari Bapak sebagai pimpinan, dan Bapak juga menerima. Lah iya Pak, saya istilahnya salah satu nasabah terbesarnya dia yang nilai kapitalnya di bank itu hampir 75%, itu mengancam ketika nanti Nia itu kalau pindah dari bank tersebut, maka uangnya juga ikut pindah. Akhirnya untuk ngunci supaya Nia tidak pindah, maka gajinya dia diberi lebih tinggi daripada bahkan pimpinan banknya pun kalah gitu. Itu salah satu contoh ya strategi diferensiasi. Dan sekarang diferensiasi kalau itu menggunakan teknologi informasi bagaimana? Ya contohnya Gojek kemudian menggandeng Tokopedia. Berarti sekarang ada satu migrasi antara bagaimana proses delivery, proses pembayaran, ya kan? Kemudian sampai dengan bagaimana konsumen bisa dengan cepat memilih marketplace-nya dan itu bisa terdistribusi secara integrasi. Dan itu menunjukkan adanya satu keunikan tertentu. Ya sama halnya ketika Anda kuliah di kampus ini, kemudian kampus ini mengembangkan satu aplikasi e-learning, teknologi informasi, Anda dimudahkan semuanya. Jadi Umsida on your hand, semua aplikasi, semua layanan itu sudah ada di tangan dan Anda bisa mendapatkan layanan one stop system dengan Umsida on your hand tadi. Itu menunjukkan bahwa keberadaan teknologi informasi menjadi salah satu strategi diferensiasi yang dilakukan oleh Umsida. Nah, kemudian yang ketiga, apa saja yang menjadi satu strategi kompetitif dari teknologi informasi? Jadi kalau tadi bicara tentang cost leadership, kemudian bicara tentang diferensiasi, lah kalau kita ngomong teknologi informasi, ya otomatis ini akan menciptakan suatu strategi inovasi. Makanya keberadaan teknologi informasi itu akan signifikan jika dia melakukan suatu proses inovasi terus-menerus. Hasil riset yang pernah saya lakukan, itu saya pernah meneliti bagaimana life cycle dari sebuah produk yang berbasis produk-produk aksesoris ya. Itu ternyata produk aksesoris itu life cycle-nya itu sebulan. Jadi ketika dia sebulan tidak muncul inovasi baru, maka dia akan ditinggalkan oleh konsumen. Nah, peran teknologi informasi itu sangat penting untuk menumbuhkan strategi inovasi pada bisnis. Kemudian yang keempat adalah strategi pertumbuhan, di mana di sini maka dengan adanya teknologi informasi itu perusahaan akan bisa menciptakan yang namanya peluasan bisnis tidak hanya dalam skala lokal bahkan global.
Makanya Anda kalau bicara ngomong-ngomong persaingan sekarang, Anda bisnis misalkan buka startup bisnis di Sidoarjo. Anda ke dalam konteks bersaing, Anda tidak hanya bicara dalam konteks lokal Sidoarjo. Sekarang dengan adanya teknologi informasi itu, pesaing Anda itu bisa ada di Australia, bisa ada di Amerika, dan lain-lain. Kenapa? Ya sekarang dengan adanya teknologi informasi itu ada pemadatan, ada jarak ruang lingkup itu menjadi waktu juga menjadi tidak signifikan, menjadi tidak bermakna, ya kan? Sehingga itu tadi memudahkan untuk menciptakan yang namanya strategi pertumbuhan, termasuk juga strategi persekutuan. Kenapa ya? Karena dengan adanya teknologi informasi itu perusahaan sudah tidak harus membangun satu kantor cabang yang kemudian membutuhkan begitu banyak orang dan lain sebagainya, dan dia membutuhkan pimpinan tersendiri di sana. Sekarang ada aspek virtual yang bisa digunakan, teknologi virtual, ya kan? Jadi itu akhirnya strategi persekutuannya menjadi lebih strategis, sehingga dia bisa berhubungan dengan pelanggan, pemasoknya, subkontraktornya, dan lain-lain itu dalam satu aplikasi bisnis, dan itu bisa langsung layanannya bisa one stop system, bisa real time system, ya. Nah, kaitannya dengan strategi kompetitif lainnya, bagaimana keberadaan teknologi informasi. Jadi kelebihan teknologi informasi itu tidak hanya menjadi satu strategi cost leadership, diferensiasi, inovasi, pertumbuhan, dan persekutuan, tapi juga bisa mengunci pelanggan, ya kan, dan pemasok di dalam looking in customer and supplier, dengan cara membangun hubungan baru yang bernilai dengan pelanggan dan pemasoknya. Sebagai contoh, industri otomotif, kalau kita ngomong di Astra, itu dengan dia membangun hubungan dengan suppliernya yang mensuplai bahan baku dan hubungannya dengan distributornya. Jadi konsepnya sudah first in, first out. Jadi pesanan masuk, pesanan ini kemudian terotomatisasi, dia butuh jok sekian, butuh ban sekian, itu langsung terdeliver ke suppliernya, kemudian itu langsung di-assembling dalam manufakturnya dan langsung dikirim. Jadi tidak harus stok, tidak harus ada biaya yang kemudian terbuang, ya kan? Itu tidak ada biaya karena adanya penyimpanan, karena adanya penundaan, dan lain-lain, ya kan? Jadi mengunci, menciptakan switching cost, dan ini akhirnya juga menciptakan yang namanya barrier to entry. Bayangkan misalkan di Astra itu, untuk Toyota Fortuner itu bisa diproduksi hanya dalam waktu 5 menit misalnya, ya kan? Nah itu siapa yang bisa misalnya perusahaan pesaing masuk sulitan, ya kan? Kecuali pesaing yang besar juga, yang juga memiliki teknologi informasi yang sama dengan Astra misalkan begitu. Makanya yang bisa ngalahkan nanti ya Tesla. Makanya Tesla kan masuk, kemudian akan persaingan mobil semakin panas sekarang, ya kan? Dan ini contoh-contohnya ya, kepemimpinan biaya perusahaannya apa, pengguna strateginya, manfaat bisnisnya apa, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi intinya bahwa ketika kita ngomong nilai kompetitif dari teknologi informasi, itu terletak pada bagaimana kemampuan software serta nilai informasi yang didapat dan digunakan oleh bisnis tersebut. Ya contoh, kalau misalnya kita ngomong aplikasi Gojek sekarang, itu sebetulnya kan siapapun bisa bikin. Tapi karena dia menjadi pendahulu, kemudian dia bisa menjadi benefit, dan kemudian inovasinya diterima oleh masyarakat, itu akan menciptakan kapitalisasi modal dan akhirnya dia menjadi satu korporasi. Sehingga sekarang pesaing-pesaing masuk susah karena dia menjadi satu kekuatan yang besar. Tapi di awalnya sebetulnya nilainya terletak dari apa? Yaitu tadi, karena software yang dibuat itu memiliki nilai informasi yang digunakan oleh bisnis tersebut. Ya kan? Saya sebetulnya saya pribadi saya menciptakan hampir mirip ya. Saya dengan beberapa teman di teknologi informasi dan beberapa para praktisi startup di dunia teknologi, saya membangun sebuah aplikasi bisnis yang hampir mirip tapi konsepnya berbeda dan belum ada. Tapi ketika saya launch ini belum saya masukkan ke Play Store, ketika saya launch kemudian itu langsung diserang malware yang luar biasa, menunjukkan bahwa startup itu ketika berhadapan dengan perusahaan-perusahaan yang besar, karena kita dianggap satu ancaman, itu bisa habis. Server saya sampai jebol itu.
Sehingga kita berpikir bagaimana kemudian menciptakan, yaitu tadi, bicara tentang bisnis ketika kita tidak bisa bicara pada segmentasi yang luas, berarti saya harus menciptakan satu unity, satu komunitas yang kecil, kemudian saya kembangkan aplikasi itu, kemudian saya rangkai, nantinya akan saya gabungkan. Ini yang sedang saya lakukan dengan teman-teman untuk pengembangan bisnis di bidang teknologi informasi digital. Ya. Kemudian apa saja sih sebetulnya di dalam aset teknologi informasi? Jadi kalau kita ngomong aset teknologi informasi itu tidak hanya yang bersifat aset teknologi saja. Di situ ada human asset, ada relationship asset. Ya kan? Banyak sekali, salah satu contoh misalkan ini case, ada teman-teman ahli semua, dia ahli di dalam teknologinya dan dia ahli dalam humannya karena dia adalah satu komunitas membaca, kemudian dia bikin aplikasi yang luar biasa yaitu aplikasi membaca. Harapannya karena tidak ada orang yang tidak membaca maka dia launch, harapannya ini berhasil. Tapi faktanya apa? Sudah habis biaya cukup besar untuk mengembangkan teknologinya, dia juga harus mengumpulkan berbagai ahli dalam sisi human asset-nya, tapi dia tidak punya aset relationship. Akhirnya aplikasi baca yang begitu bagus tadi itu tidak bisa berjalan, jadi ruginya cukup besar, bahkan bisa sampai ratusan miliar, ceritanya itu begitu. Akhirnya kemudian konsepnya diubah, bagaimana dia menggabungkan tiga itu. Jadi akhirnya kemudian dia mendatangi komunitas baca yang followernya, yang kemudian komunitas itu sudah memiliki anggota yang kurang lebih jutaan. Dia bekerja sama dengan foundernya. Dia masukkan aplikasi itu, foundernya menjadi salah satu co-founder di dalam aplikasinya dia, kemudian itu di-share dengan dengan follower daripada founder di komunitas baca itu, apa yang terjadi? Langsung membludak. Jadi 3 aset ini harus diperhatikan di dalam pengembangan teknologi informasi. Masuk sumber daya manusianya, kemudian teknologinya, relasinya ini contoh. Nah, kemudian bagaimana strategic option generator, ya kan? Jadi di sini pertama kali diperkenalkan oleh Charles Wiseman, seorang praktisi teknologi, bahwa fokus dalam mendayagunakan sebuah sistem informasi itu ada 4 dimensi yang harus diperhatikan, yaitu target, trust, mode, dan direction di gambarnya. Target itu terkait dengan bagaimana mengalahkan pesaing utama. Jadi kalau kita ngomong teknologi informasi, sistem informasi, strategic sistem informasi, berarti kita harus bisa mengalahkan pesaing utama kita dengan aplikasi yang kita bangun di dalam sistem informasi. Kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan, menjalin kerjasama dengan para supplier utama, itu targetnya. Kemudian trust-nya. Trust-nya berarti apa? Yaitu tadi, karena yang dilihat oleh konsumen itu pada produk, pada bisnis itu adalah dari aspek keunikannya, kualitasnya, ini harus menjadi perhatian supaya kita mendapatkan trust. Kemudian dari sisi cost, meredus cost, kita bisa meredus biaya, dan akhirnya harganya menjadi kompetitif. Kemudian inovasinya juga, ya kan? Ketika kita mampu menciptakan satu produk yang inovasi, maka produk kita akan selalu di-accepted oleh customer. Kemudian growth, jadi bisnis itu harus tumbuh, ya kan? Karena ini makanya yang memiliki nilai kapitalisasi besar di bisnis aplikasi software itu ketika dia tumbuh, dan tumbuh ini biasanya gampang. Ketika di Play Store dia di-download oleh berapa orang. Semakin banyak orang yang mendownload dan menggunakan aplikasi itu menunjukkan bahwa produk itu tumbuh. Ya kan, kemudian ada alliance. Jadi alliance ini adalah bekerja sama dengan berbagai komunitas yang ada. Kemudian ada mode. Mode di sini adalah menggunakan teknologi informasi untuk yang pertama adalah offensive. Offensive ini berarti kita menggunakan cara-cara penggunaan teknologi secara aktif, digunakan untuk menurunkan semangat para pesaing, ya, karena kita aktif terus melancarkan di medsos dan lain sebagainya, ya kan? Itu sehingga pesaing menjadi kendor, ya, pesaing menjadi rendah diri, kemudian akhirnya pesaing juga bisa hilang dari pasaran. Itu contohnya telescoping, interactive TV, dan lain sebagainya. Kemudian secara defensif di sini berarti meningkatkan kinerja fungsi-fungsi back office. Jadi administrasi yang rapi, contohnya layanan administrasi asuransi, perbankan, dan lain-lain yang kemudian lebih cepat dengan adanya dukungan daripada teknologi informasi. Kemudian direction, bagaimana kemudian strategi perusahaan itu dapat menggunakan fasilitas yang ada, dibedakan menjadi yang pertama adalah perusahaan dapat menggunakan teknologi informasinya untuk keperluan internal, mulai dari masalah operasional sehari-hari sampai dengan bagaimana
itu bisa menjadi salah satu keunggulan strategisnya. Itu Internet, Manajemen Information System, Decision Support System, Eksekutif Informasi System, dan sebagainya. Kemudian use, jadi bagaimana kita memberikan kemudahan, memberikan fasilitas kepada para pengguna daripada aplikasi itu, contohnya misalnya fasilitas untuk telekonferensi kepada para nasabah utama di bank-bank korporasi. Nah, kemudian yang terakhir ini kita bicara tentang bahwa semua bisnis itu butuh yang namanya proses re-engineering untuk mempertahankan sustainability bisnis, untuk mempertahankan keunggulan bisnisnya dengan melalui bagaimana kemudian melakukan pemikiran kembali yang mendasar, mendesain ulang, yaitu untuk menciptakan inovasi bisnis tadi. Dan itu semua prosesnya dari proses bisnis. Dan tujuannya pasti untuk menciptakan perbaikan, baik dari sisi biaya, kualitas, kecepatan, dan layanan. Jadi ini yang bisa saya jelaskan kepada para mahasiswa sekalian. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, monggo silahkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak dirasa cukup jelas? Pada pertemuan kedua ini, kuliah kita ini kan full daring ya. Dan kuliah kita ini tidak hanya kuliah online menggunakan Zoom, tapi kita tetap berlanjut melalui e-learning. Anda nanti diwajibkan untuk mengisi forum diskusi, kemudian mengerjakan tugas, karena mulai pertemuan kedua ini ada tugas. Nah, tugasnya ini silahkan ketua kelas nanti yang mengatur. Saya buat kelompok saja supaya bisa memudahkan. Ketua kelas berapa maksimal kelompoknya? Monggo ditentukan, disampaikan. Ketua kelasnya siapa di kelas ini? Mbak Risma, Bapak. Mbak Risma ya, Mbak Risma. Hadir Mbak Risma? Ketua kelasnya hadir? Atau kalau enggak ya ditentukan. Hadir. Ya, Mbak Risma berapa ketua satu kemarin sudah ditentukan ya? Belum ya? Berapa satu kelompok enaknya? Saya ngikut. Belum, Pak. Belum ditentukan. Ya. Berapa satu kelompok enaknya? Satu kelas itu totalnya ada 46-an, Pak. 46. Satu kelompok berarti maksimal berapa? 6 orang ya? Iya, 4 orang. 4 orang? Oh ya sudah, 4 orang. Monggo silahkan, satu kelompok maksimal 4 orang atau 5 orang. Dan kemudian tugasnya nanti itu rata-rata banyak dalam bentuk makalah ya. Resume, makalah, paling tugas saya itu aja sederhana. Anda punya waktu seminggu untuk mengerjakan. Jadi meskipun tugasnya nanti kelompok, tapi itu tetap upload-nya sendiri-sendiri ya. Jadi hasil kerjaan kelompok tadi diupload di e-learning-nya masing-masing dari anggota kelompok itu. Jadi cukup jelas ya. Ada pertanyaan? Maaf Pak, saya ada pertanyaan. Ya, silakan. Kalau untuk yang selain kelas 3B2, gimana ya Pak? Sama. Atau sendirian aja bisa? Hampir untuk sama. Tugasnya sendiri boleh. Kelompok bisa, sendiri boleh. Kalau sendiri malah bisa. Ya, tidak apa-apa. Oh gitu. Ya, ya Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Bapak, ini berarti untuk setiap kelompok materinya sama semua ya? Iya, sama. Jadi misalnya di kelompok itu dia bahas tentang UKM TikTok, UKM roti sari misalkan. Ya sudah, nanti ya di kelompok itu yang dibahas roti sari itu, gitu. Misalkan begitu. Tapi tugas saya tidak sulit, tugas saya pasti inline dengan apa yang saya jelaskan, inline dengan materi yang saya berikan. Jadi saya tidak akan lepas. Sebetulnya tugas itu karena kewajiban standar untuk penilaian e-learning ini kan jauh lebih berat dibandingkan ketika kita kuliah daring ya. Kuliah luring. Jadi kuliah daring ini ya standarnya dari pemerintah itu sebetulnya lebih berat, lebih sulit. Nah, saya dibebani oleh program studi karena saya dikasih full daring, berarti ya standarnya itu sesuai dengan SPADA, standar dikti. Jadi intinya saya dokumennya harus ada gitu aja sih, saya prinsipnya itu. Cukup jelas? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, silakan Anda mengisi di chat
sebagai bukti presensi bahwa Anda hadir. Nah, sambil mengisi di chat, saya juga mau picture sebagai bukti kehadiran daripada para mahasiswa sekalian. Kameranya dihidupin ya. Saya mau foto supaya kelihatan siapa yang tampannya, tampan-tampan semua, cantik-cantik semua mahasiswa Umsida ini. Ya, kameranya dihidupin. Monggo, silakan dihidupin kameranya. Ya, dihidupin. Ya. Ini kan ada dua, sebentar ini ketutup ini. Oke. Bentar, yang masih ada dua kelompok ya. Ini ada dua halaman. Oke, yang halaman kedua. Tanda ya. Ini. Baik. Nah, ini juga kemarin ada beberapa mahasiswa yang, Pak, saya sinyalnya jelek, saya gimana kalau saya nggak bisa hadir kuliah online. Jadi penilaian saya itu kan ada di, Anda kalau baca di e-learning, itu ada 4 kehadiran. Nah, kehadiran itu nanti bisa diganti kalau teman-teman misalnya sinyalnya jelek dan lain sebagainya, bisa diganti dengan menonton video kuliahnya, rekaman kuliahnya. Sampai selesai, kemudian like, share, dan subscribe. Kan subscribe itu tujuannya untuk supaya kalau misalnya ada video baru terkait dengan kuliah ini, Anda bisa mendapatkan informasi. Kemudian di share itu Anda tulis nama sama NIM-nya Anda, ya kan? Nama NIM-nya Anda. Nah, itu sebagai bukti juga bahwa Anda sudah mengikuti kuliah meskipun tidak sinkronus, tapi Anda menonton YouTube itu juga sama. Jadi jangan khawatir kalau misalnya Anda kesulitan sinyal. Yang kedua yaitu penilaian keaktifan. Keaktifan itu melalui forum diskusi. Karena forum diskusi itu ngunci tugas. Jadi kalau teman-teman tidak mengisi forum diskusi, maka teman-teman tidak bisa mengupload tugas. Jadi ya apapun forum diskusi itu saya berikan kebebasan, apapun pendapat Anda tentang topik diskusi yang ada itu Anda curahkan, tulis di forum diskusi. Mudah kok, pakai HP aja gampang. HP saya ini pakai paketan data 15 GB. Tapi aksesnya juga cepat, saya melihat kemarin di e-learningnya Umsida. Jadi tidak ada alasan bagi teman-teman sekalian kalau tidak bisa mengikuti melalui e-learningnya Umsida. Paketan 15.000 sebulan loh itu. Ya, itu pakai simpati, paketan 15.000 sebulan itu bisa akses cepat itu. Ya kan, saya tidak ada mengalami gangguan selama jaringannya tidak terganggu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengerjakan tugas. Nah, tugas itu monggo. Anda bisa kelompok, Anda bisa sendiri, ya kan? Monggo silahkan. Kalau Anda misalnya kesulitan berhubungan dengan teman-teman, Pak, saya sendiri silahkan. Kalau misalnya Anda bisa berkomunikasi dengan teman-teman, Anda tugasnya secara kelompok, monggo silahkan. Dan buat saya itu menunjukkan evaluasi, menunjukkan bahwa Anda bisa memahami seberapa besar sih tingkat pemahaman dari setiap topik mata kuliah yang ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita akhiri perkuliahan kita ini dengan bacaan syukur, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa diterima dengan baik, bisa memberi manfaat, dan bisa paling tidak mencerahkan para mahasiswa sekalian untuk menentukan masa depannya masing-masing. Jadi sebetulnya ilmu itu hanya tools, ya, hanya alat. Ya kan? Saya ini basicnya bukan orang IT, tapi banyak riset saya dan kegiatan startup bisnis saya itu terkait dengan IT, karena saya sehari-hari berkumpul dengan teman-teman di bidang IT. Saya biasanya fokus saya di analisis sistem, analisis bisnis, bisnis proses, strategic
information systemnya seperti apa, strategik pelanggannya, CRM-nya, strategik marketingnya, biasanya ke sana. Dan itu nilainya jauh lebih besar daripada programmer, daripada yang membuat aplikasi, ya kan? Jadi membuat aplikasi itu serahkan ke anak-anak lulusan SMK itu selesai sudah, ya kan? Paling biayanya kayak kemarin saya membuat aplikasi sebuah aplikasi delivery dan payment, kemudian itu ada BPOB juga, kemudian ada pembayaran untuk segala macam pembayaran, ada marketplace juga. Itu saya kasihkan ke teman-teman SMK untuk membuat anunya. Selama tadi proses bisnisnya jelas, itu mereka bisa ngerjakan. Jadi itu semoga teman-teman mahasiswa tetap sehat, kemudian selalu diberikan oleh Allah keluasan rezeki, keluasan berpikir, kebijaksanaan, kebahagiaan, tetap semangat dan tetap berprestasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.